adat yang megah. Seperti dalam banyak bentuk arsitektur sakral di Indonesia, rumah adat tidak hanya dilihat sebagai tempat tinggal kawan, melainkan dianggap sebagai simbol khusus yang menghubungkan dunia ilahi dengan manusia. Untuk rumah adat Sumba sendiri konon, menurut mitos kuno, ketika rumah leluhur pertama dibangun pada bola langit atau muka bumi ini, atap rumah adat ini ditutupi oleh rambut manusia asli, yang diambil selama berburu kepala, atau peperangan antar suku. Nah, dijamin panik kita kalau ada pada zaman seperti itu. Tapi untung di zaman sekarang alang-alang telah menggantikan rambut manusia tersebut. Rumah tradisional Sumba dibangun dengan atap tinggi pencakar langit. Pada ujung atap ada dua balok kayu, yang melambangkan sosok laki-laki dan perempuan, atau leluhur orang Sumba. Balok ini juga diyakini sebagai pintu masuk para roh-roh nenek moyang yang datang untuk memberikan berkat kepada keturunan mereka. Konstruksi rumah adat Sumba juga menjadi contoh rumah terkokoh dengan 4 tiang utama dan 16 tiang penyangga pada setiap sisi, membuat rumah berdiri dengan kokoh. Tarian adat. Tarian merupakan salah satu bentuk identitas tiap suku di Indonesia. Banyak jenis tari yang mencerminkan keanggunan budaya dan nilai-nilai penting yang dijunjung sebagai karakter bangsa. Di Sumba sendiri, banyak ragam tarian dengan makna dan sejarah yang bervariasi. Dan setiap tarian adalah ekspresi atas pandangan masyarakat Sumba akan kehidupan, selain menjadi bentuk komunikasi dengan sesama alam maupun Sang Pencipta. Salah satu tarian yang cukup dikenal adalah tari Kataga yang dapat ditemui di Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat. Berasal dari istilah Katagahu, yang berarti memenggal kepala korban dalam peperangan. Tari Kataga adalah salah satu dari banyak jenis tarian perang yang mudah dijumpai di Indonesia bagian timur. Menurut sejarah, tari Kataga lahir dari budaya perang di masa lalu. Pada zaman itu, pemenang dalam peperangan akan memenggal dan membawa pulang kepala lawannya. Kepala tersebut kemudian digantung di pohon di pekarangan rumah, yang berisikan tengkorak-tengkorak musuh sebagai simbol kekuatan dan kemenangan. Gerak tari Kataga memang terlihat seperti barisan prajurit yang mengayunkan parang, melompat, dan memukul-mukul perisai sambil bersahutan kencang. Para penari Kataga memakai kain adat dan alas kepala yang disebut rowa atau kapauta. Ada juga tari Woleka. Tarian ini diperagakan oleh penari wanita dan pria. Tari Woleka sering dipertunjukkan dalam banyak acara besar atau kegiatan seni. Para penari pria akan menari dengan lincah sambil mengayunkan parang seperti dalam tari Kataga. Sedangkan para penari wanita akan menari dengan anggun dan lemah gemulai. Konon, tari Woleka dulunya merupakan bagian dari upacara bentuk syukur kepada para leluhur dalam kepercayaan masyarakat Sumba. Upacara itu juga dipercaya sebagai bentuk pemulihan akan pelanggaran dan kesalahan manusia, yang dirayakan dengan pemotongan hewan korban, perjamuan, serta tari-tarian adat lainnya. Mas kawin. Dalam acara pernikahan masyarakat NTT, perempuan menjadi pihak yang diuntungkan. Karena pihak perempuanlah yang menentukan harga belis yang harus dibayar oleh laki-laki. Hal ini disebabkan karena kedudukan pihak wanita dianggap lebih tinggi dari kedudukan pihak laki-laki. Anggapan ini ada karena perempuan merupakan orang yang melahirkan generasi penerus selanjutnya. Bentuk benda yang digunakan sebagai belis bermacam-macam, seperti kuda kerbau, parang, tombak, dan mamoli. Mamoli sendiri memiliki makna sebagai gambaran rahim atau simbol kemampuan reproduksi wanita. Penyerahan mamoli juga sebagai simbol pengganti wanita yang akan segera dibawa pergi oleh pihak laki-laki. Untuk Sumba sendiri belis kalau diuangkan berkisar puluhan juta sampai ratusan juta tergantung dari keluarga si cewek. Banyak hewan. Sumba adalah salah satu keelokan sang ilahi yang dihadiahkan kepada manusia. Bagaimana tidak, walaupun terlihat kering pada musim kemarau, Sumba atau juga biasa disebut sebagai Tanah Marapu menyuguhkan pemandangan alam luar biasa bagi siapapun yang mengunjunginya. Belum lagi ternak-ternak, yang memang sengaja dilepas oleh penduduk setempat untuk mencari makanannya sendiri, seakan menambah nilai eksotis Tanah Marapu.
Hewan ternak yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat adat Sumba, yaitu babi, kerbau, dan kuda. Di antara ketiga hewan ternak itu, kuda adalah hewan yang mempunyai peranan paling lengkap bagi kehidupan masyarakat Sumba. Selain sebagai alat transportasi, kuda pun dipakai sebagai korban saat melakukan ritual-ritual adat. Kuda juga berperan sebagai kendaraan perang. Bahkan kuda di Tanah Marapu ikut pula dalam perhelatan ritual tahunan masyarakat Sumba, yang sudah terkenal ke mancanegara, yaitu Pasola. Membawa parang saat bepergian. Parang merupakan sebutan untuk senjata tajam yang dipakai untuk berperang maupun untuk kegiatan sehari-hari di Sumba. Rata-rata panjang parang tersebut sekitar 50-60 cm. Saat jalan kaki, berkendara motor ataupun mobil, parang selalu di sisi para lelaki Sumba, persis seperti di film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Parang menjadi barang yang wajib dimiliki dan dibawa oleh laki-laki di Sumba. Selain untuk perang, membawa parang juga untuk berjaga-jaga dari musuh. Parang adalah simbol kejantanan pria Sumba, tak peduli tua atau muda. Para laki-laki di sini biasa menggunakan parang untuk kerja sehari-hari, seperti memotong pohon, semak belukar, hewan ternak, dan pekerjaan lainnya. Kampung adat di tengah kota. Sumba merupakan sebuah pulau yang mempunyai 4 kabupaten. Selain wisata dan adatnya yang unik, ada hal yang lain yang belum tentu kalian tahu, yaitu kampung adat yang berada di tengah kota. Seperti kampung adat Tarung, posisi kampung di ini berada tepat 0 km Sumba Barat dan dikelilingi peradaban modern. Selain kesadaran dari warga Sumba, hal ini juga yang membuat masyarakat Sumba tidak akan melupakan budaya dan adat dari nenek moyang mereka sendiri. Kebayang tidak, di zaman yang semakin maju ini kita hidup berdampingan dengan masa peradaban yang masih kental. Marapu. Marapu adalah sebuah kepercayaan masyarakat yang mempercayai bahwa arwah nenek moyang atau leluhur mereka yang telah meninggal tetap hidup bersama dewa-dewa dan mereka tetap dapat berhubungan untuk meminta perlindungan dan berkah dari Marapu. Jadi selain adanya agama di Sumba, Marapu ini tetap dipercaya masyarakat Sumba. Dalam Marapu ada banyak ritual-ritual adat yang dilakukan untuk tetap terhubung dengan nenek moyang mereka masing-masing. Upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban sembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Sama halnya dengan upacara yang lain. Gadis-gadis cantik. Sumba dikenal dengan wisata alamnya yang cantik dan masih alami. Begitu pula dengan gadis-gadis Sumba, sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Dengan kulit sawo matang dan hidung yang tinggi, gadis-gadis Sumba menjadi sangat manis dan cantik. Gadis-gadis di Sumba dikenal sebagai wanita yang tangguh dan mandiri, mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat, bahkan pekerjaan yang sering dilakukan laki-laki, wanita akan ikut turun membantu. Tapi ingat, di balik cantik dan manisnya Nona Sumba ada belis atau mahar yang melimpah menunggu Anda, jadi pikir-pikir dulu ya kawan.